Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widowati Yoga Pangestuti, mahasiswi dari program studi PGMI Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Banjari, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di sini saya akan membawakan materi tentang pembelajaran melalui pengalaman langsung atau eksplorasi di lingkungan. Nah, pengertian dari konsep pembelajaran melalui pengalaman langsung yaitu pembelajaran melalui pengalaman langsung adalah suatu proses belajar, mengajar yang mengaktifkan pembelajaran untuk membangun pengetahuan dan keterampilan serta nilai-nilai juga sikap melalui pengalamannya secara langsung. Oleh karena itu, metode ini akan bermakna pembelajaran berperan serta dalam melakukan kegiatan. Setelah itu, mereka memandang kritis kegiatan tersebut. Kemudian mereka mendapatkan pemahaman serta menuangkannya dalam bentuk lisan atau tulisan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, metode ini tidak hanya memberikan wawasan pengetahuan konsep saja, namun juga memberikan pengalaman yang nyata yang akan membangun keterampilan melalui penugasan nyata. Selanjutnya, metode ini akan mengakomodasi dan memberikan proses umpan balik serta evaluasi antara hasil penerapan dengan apa yang seharusnya dilakukan. Kemudian tujuan pembelajaran melalui pengalaman langsung yaitu tujuan dari model ini adalah untuk mempengaruhi siswa dengan 3 cara, yaitu mengubah struktur kognitif siswa, kemudian mengubah sikap siswa, kemudian memperluas keterampilan siswa yang telah ada. Nah, ketiga elemen tersebut saling berhubung dan mempengaruhi secara keseluruhan, tidak terpisah-pisah, karena apabila salah satu elemen tidak ada, maka kedua elemen lainnya tidak akan efektif. Kemudian fungsi dari pembelajaran melalui pengalaman langsung yaitu pengalaman langsung secara efektif dijadikan sebagai media pembelajaran dalam belajar. Karena dengan adanya pengalaman langsung dapat mempermudah siswa dalam memahami sesuatu yang abstrak menjadi lebih konkret, dan secara langsung kemungkinan kesalahan persepsi akan dapat dihindari. Jadi mereka bisa secara langsung konkret dengan nyata, oh kejadian ini, pembelajaran ini misalnya tentang ekosistem, kemudian ke lapangan, kemudian melihat kehidupan yang ada di situ seperti apa. Jadi mereka langsung melihat kejadian itu, langsung mengidentifikasi dengan materi yang ada, disamakan dengan materi yang ada. Jadi mereka secara efektif, jadi sangat efektif sekali jika itu dijadikan menjadi media pembelajaran. Kemudian adapun jenis-jenis metode dan strategi pembelajaran melalui pengalaman langsung yaitu yang pertama metode yang digunakan metode ceramah. Nah, metode ceramah yang biasa digunakan oleh setiap guru. Nah, dalam metode ini guru biasanya merasa belum puas jika dalam proses pengelolaan pembelajaran tidak melakukan ceramah. Kemudian metode diskusi. Nah, metode ini dalam pembelajaran yang menghadapkan siswa pada suatu permasalahan. Nah, tujuan utama metode ini adalah untuk memecahkan suatu permasalahan, menjawab pertanyaan dan menambah serta memahami pengetahuan siswa serta untuk membuat suatu keputusan. Jadi dengan cara diskusi. Kemudian metode demonstrasi. Nah, metode ini dalam penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi atau benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekedar tiruan. Sebagai metode penyajian demonstrasi tidak terlepas dari penjelasan secara lisan oleh guru. Walaupun dalam proses demonstrasi peran siswa hanya sekedar memperhatikan, akan tetapi demonstrasi dapat menyajikan bahan pelajaran lewat konkret, jadi nyata juga. Kemudian ada pun strategi yang digunakan yang pertama strategi pembelajaran ekspositori. Nah, strategi pembelajaran ini adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal
dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pembelajaran secara optimal. Kemudian yang kedua yaitu strategi pembelajaran inquiry. Nah, model strategi pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban yang sudah pasti dan suatu masalah yang ditanyakan. Kemudian strategi pembelajaran kooperatif. Nah, strategi pembelajaran kooperatif ini dengan menggunakan sistem pengelompokan atau tim belajar antara 4 sampai 6 siswa. Nah, kemudian dengan latar belakang dan kemampuan yang berbeda-beda, jadi heterogen, dicampur, tidak misalnya cewek-cewek, cewek-cowok, tidak, tapi heterogen. Nah, itu pembelajaran kooperatif. Kemudian tahap-tahap yang dilakukan pembelajaran melalui pengalaman langsung, yaitu yang pertama tahap pengalaman konkret. Nah, tahap pengalaman konkret merupakan tahap paling awal, yakni seorang mengalami suatu peristiwa sebagaimana adanya. Jadi hanya merasakan, melihat, dan menciptakan kembali peristiwa itu. Dalam tahap ini, seseorang belum memiliki kesadaran tentang hakikat peristiwa tersebut, apa yang sesungguhnya terjadi dan mengapa hal itu terjadi. Kemudian tahap pengalaman aktif atau reflektif. Nah, pada tahap ini sudah ada observasi terhadap peristiwa yang dialami, mencari jawaban, melaksanakan refleksi, mengembangkan pertanyaan-pertanyaan bagaimana peristiwa terjadi dan mengapa bisa terjadi. Kemudian tahap konseptualisasi. Nah, pada tahap ini seorang sudah berupaya membuat sebuah abstraksi, mengembangkan suatu teori, konsep, prosedur tentang suatu yang sedang terjadi, objek perhatian. Kemudian yang keempat, tahap eksperimentasi aktif. Nah, pada tahap ini sudah ada upaya melakukan eksperimen secara aktif dan mampu mengaplikasikan konsep teori ke dalam situasi yang nyata. Nah, kemudian hubungan pembelajaran melalui pengalaman langsung dengan komunikasi secara aktif. Nah, komunikasi efektif. Komunikasi efektif dalam pembelajaran merupakan proses transformasi pesan berupa ilmu, pengetahuan, dan teknologi dari pendidik ke peserta didik, di mana peserta didik mampu memahami maksud pesan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, sehingga menambah wawasan ilmu, pengetahuan, dan teknologi serta menimbulkan perubahan tingkah laku menjadi lebih baik. Pengajar adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap kelangsungannya komunikasi yang efektif dalam pembelajaran. Ya, terima kasih. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.